Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Selasa tanggal 9 Maret 2021. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi ya, agar Anda tidak tertinggal update terbaru dari kami setiap harinya. Kalau kita lihat market Amerika tadi malam, market Amerika memang bergerak mix, di mana kalau kita lihat Dow Jones nampak sangat perkasa dengan mengalami kenaikan 0,97% ke 31.802 atau mengalami kenaikan 306,1 poin, yang lebih disebabkan karena adanya optimisme dari stimulus COVID-19 yang baru saja di-approve oleh Senat Amerika. Sedangkan dua market Amerika yang lain, yaitu saham-saham teknologi Nasdaq dan S&P 500, justru berada di dalam zona merah, di mana S&P 500 melemah 0,54% atau 20,6 poin ke 3.821, sedangkan saham-saham teknologi Nasdaq mengalami penurunan yang cukup dalam, sangat signifikan, yaitu 2,41% atau 310,99 poin ke 12.609. Jadi kalau kita lihat sebetulnya Nasdaq sendiri memang mengalami penurunan yang jumlahnya lumayan dalam kalau kita lihat dari titik tertingginya, karena titik tertinggi Nasdaq sendiri adalah sebenarnya 14.175. Jadi kalau kita lihat sekarang posisinya cukup dalam dan cukup merisaukan bagi Nasdaq. Sedangkan kalau kita melihat market Eropa justru kemarin ditutup dengan keadaan yang berbeda dengan market Amerika, di mana market Eropa secara meyakinkan semua berada di dalam zona hijau. Dan memang akhir-akhir ini sering terjadi kontradiksi antara market Eropa dengan market Amerika. GDXI atau Xetra DAX Frankfurt menjadi pemimpin kenaikan di market Eropa sebanyak 3,31% atau 460,2 poin ke 14.382. Sedangkan CAC Prancis menguat 2,08% atau 120,3 poin ke 5.903. Sedangkan FTSE 100 Index London menjadi indeks dengan kenaikan terkecil di Eropa, yaitu 1,34% atau 88,6 poin ke 6.719. Lalu kalau kita melihat dolar indeks, maka dolar indeks ini kembali menguat 0,412 poin atau 0,45% ke 92,389. Seperti yang kita sering bahas bahwa kalau dolar indeks terus menguat, maka ini juga akan mempengaruhi tingkat ancaman bagi pasar modal dan juga bagi komoditi di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat memang TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di Amerika juga kembali mengalami penurunan yang cukup dalam, 1,33% atau 0,31 poin ke 23,02, yang kalau dirupiahkan saham PT Telkom di Amerika hanya 3.313. Sedangkan Eido juga mengalami penurunan yang cukup dahsyat, 0,32 poin atau 1,4% ke 22,59.
Tentu ini akan menjadi sentimen yang kurang baik untuk IHSG kita hari ini, karena kita melihat Edo tertekan cukup dalam. Dan kurs rupiah sendiri hari ini melemah 0,42% atau 60 poin ke 14.360. Dan kalau kita beralih ke bursa komoditi, maka kita melihat oil atau minyak atau WTI oil, Western Texas Industries Oil, melemah 1,57% atau 1,04 poin ke 65,05. Sedangkan gold atau emas mengalami penurunan 20,50 poin atau 1,21% ke 1678. Sedangkan timah melemah 0,17% atau 42,5 poin ke 24.252,5. Nikel menguat 0,34% atau 55 poin ke 16.372,5. Kemudian batubara Newcastle untuk kontrak bulan Maret mengalami penguatan tipis 0,25 poin atau 0,28% ke 88. Tapi untuk kontrak bulan April mengalami penurunan 2,48% atau 2,05 poin ke 80,50. Sedangkan batubara Rotterdam untuk kontrak bulan Maret juga menguat 0,38% atau 0,25 poin ke 65,5, dan untuk kontrak bulan April melemah 1,81% atau 1,15 poin ke 62,5. Apakah melemahnya bulan April ini karena sudah selesainya winter di berbagai belahan dunia yang memang mengalami 4 musim? Kemudian kalau kita lihat CPO menurut kontrak bulan Mei mengalami kenaikan tajam lagi 3,88% atau 145 poin ke 3.883. Dan kalau di Indonesia sendiri, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan CPO memang juga mengalami peningkatan secara signifikan laba perusahaannya. Apakah ini tandanya bahwa saham-saham CPO boleh kita perhatikan? Silahkan Anda perhatikan masing-masing saham CPO, entah itu ALI, entah itu LSIP, SIMP, TBLA, atau yang lainnya yang Anda ingin perhatikan. Jadi analisa dulu, baru mengambil kesimpulan dari sebuah keadaan atau sebuah berita. Lalu kalau kita melihat bagaimana opening dari market Asia regional kita pagi ini, kita melihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang saat ini berada dalam posisi 28.683 atau melemah 0,21% atau 60,25 poin. Kemudian S&P ASX 200 Sydney justru bergerak kebalikan dari Nikkei, di mana S&P ASX 200 Sydney justru dibuka di zona hijau positif 42,9 poin atau 0,64% ke 6.782,5. Sedangkan indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul justru mengalami penurunan lebih dalam dari Nikkei, yaitu 0,83% atau 24,89 poin ke 2.971,01. Lalu bagaimana dengan IHSG kita pagi ini? Kalau kita melihat dari makin menguatnya dolar indeks, terpukulnya komoditi, tentu saja tidak akan berdampak baik bagi market regional Asia. Itu pun akan berdampak bagi Indonesia. Jadi Indonesia tentu akan tertekan keras oleh faktor eksternal. Apalagi kalau kita lihat Edo sendiri, ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, mengalami pelemahan cukup tajam 1,4%. Jadi kami memprediksi hari ini adalah 50-50 atau 50%. Satu-satunya penguatan yang ada untuk Indonesia adalah karena di market Indonesia sendiri sudah tertekan atau sudah merah selama 3 hari berturut-turut. Sedangkan dari regional kita melihat tekanannya sudah cukup nyata ya. Jadi kita hanya bisa mengharapkan IHSG memantul. Jadi kalau mau memantul, mungkin memantul sedikit ya,
Jadi mungkin 50-50 dengan sedikit kecenderungan ke arah hijau. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, Best Biz ID. Sampai jumpa.